SIMA UI tahun 2016 tentang sifat fisik dan kimia suatu senyawa. BaCl2 merupakan garam yang terbentuk kristal dengan titik leleh yang tinggi, yaitu 960 derajat Celcius. Garam ini merupakan garam anorganik dari asam kuat dan basa kuat yang mudah larut dalam air. Pernyataan yang benar berikut ini adalah, di sini kita lihat dari pernyataan pertama dahulu. Yang pertama adalah BaCl2 dapat membentuk endapan BaSO4 yang tidak larut dalam air saat direaksikan dengan larutan H2SO4 encer. Oke, di sini ada BaCl2. Kita reaksikan dengan H2SO4. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak tahu secara langsung kita reaksikan, kita ionkan aja dulu. Di sini ada Ba2+ dan Cl- gitu ya. Kemudian kalau ini jadinya H+ sama SO4 2-. Nah, yang plus akan bereaksi dengan yang negatif dan yang negatif akan bereaksi dengan plus gitu ya. Jadinya nanti reaksinya membentuk BaSO4 ditambah dengan HCl gitu ya. Kemudian kita samakan atau setarakan persamaan reaksinya. Ini menjadi dikalikan 2 ya. Nah, sekarang sudah setara. Yang mana kita dapatkan di sini adalah BaSO4 solid ya. Padatan atau endapan ya. Sehingga untuk pernyataan pertama ini benar ya. Jadi yang didapatkan adalah BaSO4 yang tidak larut dalam air gitu ya. Kemudian pernyataan kedua di sini ada BaCl2 dapat bereaksi secara spontan dengan I2. Nah, kalau kita lihat dari reaksi antara BaCl2 dengan I2 itu reaksi yang berkaitan dengan unsur halogen ya. Yaitu kalau kita bisa tulis di sini FCl-BrI ya. Nah, urutan dari tabel periodiknya kan seperti ini ya. Nah, reaksi yang dilakukan dalam unsur halogen itu adalah reaksi pendesakan antar halogen. Artinya dapat terjadi jika halogen yang terletak lebih atas dalam keadaan diatomik mampu mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya. Nah, artinya unsur yang membentuk molekul diatomik dalam unsur halogen itu dapat mendesak ion di bawahnya ya. Jadi ketika F ini membentuk F2 dan direaksikan dengan garam Br misal adalah MgBr, itu akan dapat bereaksi secara spontan. Tapi sebaliknya kalau misalkan Br ini membentuk Br2 tetapi F-nya ini membentuk garam, misalkan adalah MgF2, maka tidak akan terjadi reaksi spontan. Maka yang terjadi reaksi spontan harus di atasnya itu membentuk diatomik, karena pembentukan diatomik tersebut akan menjadi suatu oksidator yang lebih baik dibandingkan yang ada di bawahnya. Maka kalau kita lihat dari reaksi ini, yaitu BaCl2 ditambah dengan I2, itu tidak akan terjadi reaksi spontan karena I2 di sini itu di bawahnya ya, di bawahnya dari Cl. Harusnya kalau ingin terjadi reaksi spontan itu harus Cl2 direaksikan dengan BaI2 gitu ya. Maka akan terjadi reaksi spontan, yaitu BaCl plus I2 gitu ya. Nah, reaksi ini merupakan reaksi spontan. Jadi kalau misalkan dalam reaksi pendesakan antar halogen itu yang paling atas harus membentuk diatomik gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau yang di atasnya itu bukan diatomik atau garam, itu
tidak akan terjadi reaksi spontan. Maka pernyataan kedua ini salah ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada BaCl2 dapat membentuk endapan BaOH 2 kali yang tidak larut dalam air saat direaksikan dengan larutan NaOH. Kita tahu bahwasanya BaCl2 ketika nanti direaksikan dengan NaOH itu akan membentuk, nah ini kita ionkan kayak tadi, di sini ada Ba12 dan Cl-. Ini jadinya Na+ dan OH-. Nah, di sini jadinya nanti BaOH 2 kali ditambah dengan NaCl gitu ya. Nah, BaOH 2 kali itu sebenarnya sedikit mengendap gitu ya. Artinya jika dalam konsentrasi yang besar, BaOH 2 kali ini akan mengendap ya. Jadi di sini karena pernyataannya itu tidak larut dalam air, ya kemungkinan bisa ya dengan konsentrasi yang tinggi ya atau yang pekat gitu ya. Oleh sebab itu pernyataan ketiga ini benar ya. Meskipun BaOH 2 kali ini akan larut ketika konsentrasinya itu tidak pekat gitu ya. Oke, lanjut pernyataan keempat, BaCl2 dapat bereaksi secara spontan dengan Br2. Itu kalau kita lihat dalam tabel periodik, nah Br itu di bawahnya. Nah ingat kalau di atomik itu harus di atasnya ya, agar terjadi reaksi secara spontan seperti halnya pada pernyataan kedua tadi ya. Berarti pernyataan keempat ini juga salah. Maka dari itu jawaban yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.